Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan bersama-sama masuk pada permenungan firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena saat ini Tuhan memberi kami kembali kesempatan untuk kami belajar dari firman Tuhan. Kami tahu, kami sadar bahwa kami memerlukan tuntunan Roh Kudus supaya kami boleh mengerti firman yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Tapi yang utama, supaya kami belajar mentaatinya dalam kehidupan kami. Manapun kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, biarlah firman-Mu akan memberkati dan melawat setiap kami. Sebab kami berdoa, kami mohon firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup dan firman yang mulia itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak semua yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang bacaannya terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi dari kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6 sampai 12 itu jadi bagian bacaan kita pada hari Minggu hari ini, yaitu hari Minggu ke-6 sudah Trinitatis. Meskipun kita masih beribadah, meskipun kita merenungkan firman ini dari rumah masing-masing, dari keluarga kita, tapi saya percaya firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun untuk menyapa setiap kita dan memberkati kita. Oleh karena itu kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini di bawah tema mengenal Sang Pemilik Kehidupan. Jadi tema akan khotbah pada hari ini adalah mengenal Sang Pemberi Kehidupan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang mengenal Tuhan, kalau kita melihat lebih jauh lagi tentang kata ini, mengenal Tuhan, maka bisa jadi ada kesan, mungkin nggak kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bisa memahami saudara, karena kalau kita berbicara mengenal Tuhan, rasanya sesuatu yang mustahil untuk kita bisa mengenal Tuhan. Mengapa saudara? Karena Tuhan itu tidak terbatas dalam kehidupan kita, tetapi pengetahuan kita, pikiran kita sangat terbatas untuk bisa memahami dan mengenal Tuhan yang tidak terbatas itu. Tetapi kita sungguh ketika bicara tentang mengenal Tuhan, maka sebenarnya kita sedang berbicara bagaimana kita mampu mengenal Tuhan sejauh Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi saudara, memang kita tidak mungkin mampu mengenal Dia seutuhnya. Dia memang bisa mengenal kita seutuhnya, tetapi kita tidak akan pernah bisa mengenal Dia seutuhnya. Tetapi kita bisa mengenal Dia sejauh Dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi kalau kita berbicara tentang mengenal Tuhan, maka kita sedang ingin berbicara bahwa kita ingin mengenal Dia sejauh Dia memperkenalkan dirinya kepada saudara dan juga saya. Nah, mengapa berbicara mengenal Tuhan ini penting? Nah, kalau kita memperhatikan dalam konteks Alkitab, mengenal Tuhan menjadi sesuatu yang punya nilai yang penting dalam kehidupan beriman seseorang kepada Tuhan. Saudara, dalam konteks Alkitab kita bisa melihat misalnya dalam Perjanjian Lama, kata yang digunakan untuk menjelaskan mengenal adalah hadaat biasanya. Nah, kata hadat itu bisa berarti mengamati, bisa berarti bagaimana orang itu dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Contohnya dalam kitab Kejadian, kita manusia diciptakan untuk mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat setelah dia memakan buah pengetahuan yang baik dan benar. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi ada satu kata lagi dalam konteks Perjanjian Lama yang dipakai untuk bicara mengenal tentang Tuhan, yaitu kata yada. Nah, kata yada ini mempunyai nilai yang lebih dekat, lebih intim lagi, dalam arti bagaimana hubungan seorang suami dan istri. Jadi dalam konteks Perjanjian Lama, kata mengenal Tuhan mempunyai suatu proporsi yang penting, di mana umat Tuhan harus mengenal Dia, karena memang Dia memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Atau dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat kata mengenal itu adalah ginosko. Ginosko bisa berarti mempelajari, mengetahui, memperoleh pengetahuan dari pengamatan kita. Intinya saudara, mengenal Tuhan itu topik yang penting untuk kita pahami, untuk kita bersama renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan berkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita baca introitus atau ayat minggu kita hari ini,
dari Yesaya 43 yang pertama, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkenan memperkenalkan dirinya kepada umatnya secara konsisten. Yesaya 43 pertama begini bunyinya, yang menjadi ayat minggu kita. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jadi kita bisa melihat di situ Tuhan memperkenalkan dirinya, mengingatkan bangsa Israel waktu itu bagaimana dia pribadi yang sungguh-sungguh, yang membentuk mereka, yang menebus mereka, yang mengenal mereka sampai bisa menyebut nama mereka, dan ingin mengatakan bahwa Tuhan yang memiliki umat Israel. Saudara, apa yang Allah lakukan untuk memperkenalkan dirinya ini, itu sudah dilakukan bukan baru-baru dalam konteks umat Israel, dalam konteks pembuangan, tetapi sejauh sebelum itu. Kalau kita perhatikan misalnya dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, ketika Musa Tuhan perintahkan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Musa tanya, Tuhan ketika nanti ditanya, siapa namamu? Aku harus menjelaskan kepada bangsa Israel. Maka Tuhan menjawab memperkenalkan dirinya, aku adalah aku ada. Itu bicara bahwa kita tidak mungkin mampu memahami dia sepenuhnya, mengenal dia, tapi yang kita tahu bahwa dia ada, eksistensinya ada dalam perjalanan kehidupan manusia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita masuk lebih jauh lagi dalam kitab Ulangan yang kita baca tadi pasal 7, ayat 6, ayat 8, kita bisa melihat bagaimana nuansa Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada anggap generasi yang akan memasuki tanah Kanaan. Kita tahu sebagian besar Israel yang dalam perjalanan di padang gurun waktu itu, khusus kita baca-baca di dalam kitab Bilangan, mereka kena hukuman Tuhan karena melanggar Tuhan. Maka boleh dikatakan ada cukup banyak generasi baru yang mereka tidak mengalami langsung peristiwa apa yang mungkin dialami oleh pendahulu mereka sebelumnya, baik yang ada ketika mereka ada di Mesir maupun ketika dalam proses perjalanan awal mereka di padang gurun. Maka dalam konteks kitab Ulangan bacaan kita ayat 6 sampai 8, Tuhan kembali memperkenalkan dirinya kepada umat Israel yang siap untuk memasuki tanah Kanaan. Berarti saudara, sekali lagi kita melihat penting sekali umat Tuhan untuk mengenal Tuhan sejauh dia memperkenalkan dirinya kepada mereka. Nah, saya mencatat saudara beberapa hal yang Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Tuhan seperti apa sih yang mereka sembah dalam kehidupan mereka. Maka yang kita bisa melihat dari 6 sampai 8 bisa mencatat tidak ada 4 hal saudara. Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya menjadi Tuhan yang berkenan memilih, mengenal mereka menjadi miliknya Tuhan. Meskipun mereka bukan bangsa yang besar, mereka bangsa yang kecil, tetapi Tuhan berkenan untuk memanggil, memilih mereka untuk menjadi milik Tuhan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi umat Israel. Tuhan juga menunjukkan bahwa dia pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan adalah pribadi yang memegang sumpah dalam bacaan kita. Dia tidak pernah ingkar janji. Dan dia juga memperkenalkan diri bahwa dialah Tuhan yang telah menebus mereka dari perbudakan di Mesir. Saudara, kalau kita melihat dari beberapa bagian tadi, Tuhan memilih mengenal mereka berdasarkan kasih karunia Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan juga bagaimana memegang sumpahnya, memegang perjanjiannya dengan setia. Bagaimana Tuhan juga menunjukkan dia menebus bangsa Israel dari tanah perbudakan. Maka kita melihat saudara, bahwa semua ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat baik, penuh kasih setia dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara, hal ini penting untuk dipahami oleh umat Tuhan, baik pada waktu itu maupun kita hari ini. Bagaimana kita mengenal dia, sang pemilik kehidupan kita, seperti yang dikatakan introitus kita, Yesaya 43:1. Engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Saudara, penting sekali saat ini untuk kita terus membangun kehidupan kita pengenalan akan Tuhan. Maka penting kita untuk merespon bagaimana Tuhan yang berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita dalam kehidupan kita. Mengenal dia dengan dua cara, saudara. Respon kita terhadap Tuhan yang telah berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita, kita bisa membaca dari ayat yang ke-9 dari Ulangan pasal 7 kita baca. Ada dua hal, saudara, yang perlu menjadi respon kita. Respon yang pertama, saudara, adalah mengenal Tuhan. Saudara, mengenal Tuhan ini harus kita lihat dalam konteks kita mengenal dia dalam kehidupan ini melalui pemahaman dan juga pengalaman kita.
Apa maksud saya pemahaman dan pengalaman? Pemahaman artinya kita memahami Tuhan, belajar sejauh kita dapat mempelajarinya dari Alkitab, sehingga kita bisa mengenal Dia, Tuhan, seperti apa dalam kehidupan kita. Dan tidak cukup hanya kepada pemahaman, harus dalam pengalaman kita. Saudara, saya percaya kalau saudara merenungkan kehidupan hari-hari saudara bersama dengan Tuhan, ada banyak pengalaman yang bisa saudara pakai untuk makin mengenal Dia dalam kehidupan ini. Misalnya saudara bisa melihat contoh dilakukan oleh Daud dalam Mazmur 139, di mana Daud bagaimana dia mengungkapkan Tuhan dalam pengalaman kesehariannya sebagai Tuhan yang Maha Tahu dalam kehidupannya. Saudara, ketika kita mau mengenal Tuhan, maka kita mengenal itu dari pemahaman kita yang berdasarkan pada firman dan juga pengalaman kita dalam keseharian kita bersama dengan Tuhan. Itu dua bagian yang bisa terpisahkan. Nah, seringkali saudara, yang terjadi adalah orang terlalu menekankan salah satunya, hanya pemahaman, bukan kepada pengalaman bersama dengan Tuhan. Atau sebaliknya, hanya pengalaman sehingga mengeneralisir, membuat itu umum tanpa berdasarkan pada pemahaman yang benar. Maka pengenalan akan Tuhan, mengenal Tuhan, itu harus dasari kepada tadi pemahaman dan juga pengalaman kita bersama dengan Dia. Maka itulah akan membentuk kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam proses itulah pada akhirnya kita mampu berkata bahwa pengenalan akan Tuhan, ketika kita diizinkan mengenal Tuhan, maka di situ adalah sesuatu yang sangat berharga daripada apapun juga. Saya mencatat saudara apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 8, ketika dia mengatakan pengenalan akan Kristus Tuhan itu lebih bernilai dari apapun juga. Sehingga apa yang dianggap dulu bernilai dianggap sampah. Dalam arti dia menganggap pengenalan akan Tuhan jauh lebih bernilai dari apapun juga yang dianggap bernilai dalam hidupnya sebelumnya. Berarti ketika kita belajar mengenal Sang Pemilik kehidupan kita, maka di situ saudara, kita akan terus dibawa kepada sesuatu yang kita lihat, oh, pengenalan ini sangat bernilai dalam hidup saya. Mari kita renungkan saudara. Dan juga saya, bagaimana saudara dan saya? Apakah kita hari ini menganggap pengenalan akan Tuhan, mengenal Dia dalam kehidupan kita, sesuatu yang bernilai, saudara? Atau kita hanya mau Tuhan, Engkau harus mengenal saya, dan ketika Engkau mengenal saya, Engkau harus mengerti hidup saya? Tapi apakah kita juga mau mengatakan pada diri kita sendiri, Tuhan, aku mau belajar mengenal Engkau? Engkau sudah berkenan memperkenalkan dirimu, sehingga ketika dalam pengenalan itu saudara dan saya bisa berkata, oh, pengenalan akan Tuhan, mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, itu punya nilai yang sangat berharga, bahkan melebihi apapun juga yang kita anggap bernilai dalam kehidupan kita, seperti kesaksian Rasul Paulus. Maka respon kita harus kita belajar terus mengenal Tuhan. Itu yang dikatakan ayat 9 bagian A bacaan kita. Dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang yang kasih kepadanya. Jadi Tuhan mau mereka mengetahui, mengenal Dia. Bagaimana sosok Tuhan itu yang kita yakini dalam kehidupan kita. Respon kedua yang perlu kita lakukan adalah kita mengasihi Dia dalam kehidupan kita. Itu juga dalam bacaan kita ayat 9 di bagian B yang kita baca. Saudara, Tuhan sudah memilih untuk mengasihi kita dengan kasih yang begitu mulia. Maka sudah sewajarnya Dia juga mau kita mengasihi Dia. Kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah sempurna, tapi kasih Tuhan kepada kita selalu sempurna. Maka mari kita terus belajar mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Mengasihi dengan cara apa? Mengasihi bukan juga dengan hanya kata-kata, tetapi seperti bunyi ayat 11 bacaan kita. Kita belajar terus mengasihi Tuhan dengan cara kita melakukan ketetapan-ketetapan perintah-perintah Tuhan. Itu yang dikatakan juga oleh Rasul Yohanes ketika dia mengatakan dalam Yohanes 14:15 dan juga 1 Yohanes 5:3. Bagaimana kalau orang mengatakan dia mengasihi Tuhan, maka dia akan melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan, maka semakin kita mengenal Dia, pasti ada sebuah dorongan untuk kita belajar mengasihi Dia. Kalau kita sungguh belajar mengasihi Dia, maka kita akan terus memiliki sebuah komitmen
untuk belajar mentaati Dia. Saudara, kalau saudara makin mengenal seseorang dan saudara tahu orang itu sangat baik, saudara belajar untuk mengasihi dia. Dan setelah saudara mengasihi dia, saudara belajar melakukan apa yang saudara anggap itu hal yang baik bagi orang yang telah mengasihi saudara. Saudara, Tuhan sudah begitu sangat-sangat menunjukkan kasih bagi saudara dan saya. Dia rindu kita belajar mengenal dia terus. Mengenal dia dari pemahaman berdasarkan firman Tuhan, dari pengalaman sehari-hari bersama dengan dia. Sehingga pada akhirnya melalui pemahaman pengenalan itu kita akan belajar mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan ketika kita belajar mengasihi Tuhan lebih lagi, maka disitulah kita akan belajar untuk mentaati Dia dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaan adalah, untuk apa itu semua? Untuk kebaikan Tuhan? Saya mengatakan, saya merenungkan, semua demi kebaikan saudara dan saya. Apa dasar saya berkata demikian? Saudara buka Yesaya 42 ayat yang kedua. Satu ayat setelah introduce kita, ayat minggu kita berbunyi begini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara baca ayat ini, saudara akan melihat. Ketika Tuhan mengatakan, aku ini loh yang telah memanggil, menebus engkau, engkau punya aku. Lalu kamu sungguh-sungguh belajar hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai engkau menghadapi segala situasi. Ayat 12 daripada bacaan kita dari kitab Ulangan berkata, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukan dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Saudara, Tuhan mengingatkan, mari kita belajar untuk membangun pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan yang berkenan untuk memperkenalkan diri, menunjukkan siapa Dia, terus belajar mengenal Dia. Dan semakin kita mengenal Dia, semakin kita akan mau hidup di dalam Dia. Dan semakin kita belajar mengenal Dia, semakin kita bisa menghadapi apapun juga dengan ketenangan dalam kehidupan kita. Tekanan boleh silih berganti datang dalam kehidupan kita, tapi kalau kita belajar mengenal Dia, maka kita akan diberikan kekuatan, diberikan ketenangan untuk menghadapi berbagai tekanan juga dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita belajar mengenal Sang Pemilik kehidupan kita, Tuhan yang kita sembah. Mengenal sejauh yang Dia memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya. Mengenal Dia dalam kehidupan kita, sehingga kita belajar mengasihi Dia dan mentaati Dia dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan memberkati setiap kita, supaya kita mau terus belajar hidup dalam pengenalan akan Tuhan kita. Terpujilah Tuhan, kiranya firman ini boleh memberkati saudara semua. Amin. Sekarang mari kita akan bersama-sama menaikkan doa sahabat kita saudara di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik. Kami sadar bahwa kami tidak mampu mengenal Engkau sepenuhnya, tapi Engkau tahu kami sepenuhnya. Kami bersyukur karena Tuhan memperkenalkan dirimu kepada kami, sehingga kami belajar untuk dapat mengenal Engkau. Dan itu semua adalah bagian supaya kami boleh mengalami kasih Tuhan yang besar, penyertaan-Mu yang sempurna. Semua demi kebaikan kami. Maka tolong kami untuk belajar mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya menolong memberkati setiap umat-Mu, tiap-tiap keluarga di umat. Tuhan memberkati supaya mereka selalu hidup di dalam apa yang Tuhan mau. Ia beri pergumulan dalam keluarga mereka, berikan pengharapan, keyakinan, dan mereka terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang menghadapi persoalan dalam relasi mereka, pemulihan di dalam Tuhan Yesus kiranya terjadi. Mereka bergumul tentang ekonomi juga, Tuhan kiranya menolong memampukan mereka untuk melihat setiap peluang yang Tuhan siapkan. Yang dalam kelemahan fisik, Tuhan kiranya berkenan melawat, memberikan kesembuhan, sehingga kesembuhan di dalam nama Yesus mereka boleh alami. Demikian juga generasi kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan, remaja kami, pemuda-pemudi kami. Kami bawa mereka selalu ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati mereka, membentuk mereka, dan Tuhan yang menolong mereka menjalani masa depan yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan mereka. Bapa, menolong memberkati persekutuan kami bersama di Galeri Sabda Cicu. Tuhan menolong memberkati seluruh umat-Mu, seluruh para pelayan-pelayan, dari majelis jemaat, pengurus kategorial, tim-tim, panitia pembangunan, maupun pengurus Samonada. Kasih Tuhan merangkul dan menguatkan kami semua untuk melakukan tugas panggilan kami.
Tolong kami dalam masa-masa pandemi ini supaya kami menjadi berkat dan kami hidup untuk memuliakan Tuhan juga bahkan di tengah persoalan yang harus kami hadapi. Tuhan menolong segala program ke depan supaya kehendak Tuhan yang terjadi dan kami menjalani dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati BKPB, berkati pemimpin kami, Bapak Bisop, Bapak Sikum, dan Bapak Bendahara. Berkati kepala permen, kepala bidang yang ada, bahkan seluruh pendeta vikaris, jemaat Tuhan di BKPB. Kasih Tuhan menolong kami semua. Rencana sidang sudah tanggal 4 dan 5 nanti di wilayah-wilayah, Tuhan akan menolong segala suatu persiapannya supaya terjadi dalam pertolongan yang kasih Tuhan. Berkati juga gereja-gereja Tuhan dalam situasi saat ini, supaya gerejamu boleh menjadi berkat dan saluran kemuliaan Tuhan bagi orang di sekitarnya. Tuhan menolong memberkati juga saat ini terus pemerintahan kami, ketika dalam situasi pandemi ini mereka harus berjuang mengambil kebijakan-kebijakan. Tuhan menolong mereka. Aparat keamanan kami, pemerintahan kami, Tuhan berikan mereka juga tuntunan-Mu, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik dan mereka boleh mengambil kebijakan yang membawa kebaikan juga bagi kami semua. Berkati pemerintah Cirkus Pulau Bali di Badung ini, di Raben Base ini, Tuhan memberkati. Tuhan menolong juga para medis yang terus berjuang, tempat-tempat di rumah sakit untuk mereka menangani pasien positif maupun hal yang lain secara medis. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Tuhan memberkati rakyat Indonesia khususnya di Bali supaya boleh berbagian mendukung pemerintahan melakukan bagian yang harus dilakukan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi keluarga besar LKS Awidiasih Badung. Tuhan menolong mereka selalu, semoga Tuhan menyertai memelihara mereka, maka ke depan pun Tuhan akan tetap menyatakan pemeliharaan yang sempurna. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan, dari pimpinan, staf, apapun bentuk pelayanan yang Tuhan berkati. Demikian juga seluruh anak-anak yang ada, baik di sini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini. Tuhan bersama dan memberkati mereka juga. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya Tuhan menyerahkan kehidupan kami masing-masing dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menuntun kami dan belajar supaya kami hidup di dalam apa yang Tuhan mau. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia memelihara hati dan pikiran jemaat-Mu dalam Kristus Tuhan, sehingga dalam pertemuan Roh yang kudus mereka dikuatkan, dituntun, dan dimampukan untuk hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkat-Mu menyertai kami, dan biarlah kami jadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda juga anak-anak semua, kiranya Tuhan memberkati saudara, Tuhan menyertai, memberikan kesehatan bagi kita semua. Tetap semangat dalam Tuhan. Shalom.